Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Pak Hakim. Hari ini kita akan melanjutkan agenda kita untuk menjawab soal-soal latihan yang ada di uji kompetensi 6 pada buku teks matematika halaman 45. Oke, langsung saja ya untuk mempersingkat waktu. Mari kita mulai pembahasan dari soal nomor 5. Oke students, langsung saja kita jawab soal latihan uji kompetensi 6 nomor 5. Di soal nomor 5 ini, kalian diberikan 4 titik pada bidang koordinat. Jadi, ketika kita ingin menyelesaikan soal ini, maka terlebih dahulu kita buat bidang koordinatnya. Ada sumbu Y dan ada sumbu X. Di soal nomor 5 ini diketahui titik K berada pada titik minus 5,0. Ya, berarti minus 5-nya sumbu X, 0-nya sumbu Y. Minus 5,0. Karena Y-nya 0 berarti pada pusat koordinat. Ini adalah posisi titik K. Titik kedua, titik L, terletak pada titik 0,12. 0,12. Anggaplah ini 12. Ini adalah posisi titik L. Berikutnya titik M terletak pada titik 16,0. 16 sumbu X, 0 sumbu Y. Berada pada pusat koordinat. Letak dari titik M. Yang keempat, titik N terletak pada titik 0,12. Minus 12. 0, minus 12. Ini minus 12. Nah, sekarang coba kalian amati bersama. Kira-kira ketika 4 titik ini kita hubungkan satu sama lain, maka akan terbentuk bidang datar. Bentuknya apa? Coba diperhatikan dengan seksama. Nah, kalau kalian perhatikan dengan baik-baik, titik tadi membentuk bangun datar berupa layang-layang. Oke, good. Ya. Oleh karena itu di soal nomor 5 ditanyakan keliling dari layang-layang. Kalau kita mau menghitung keliling dari layang-layang, kita harus mengetahui masing-masing panjang dari setiap sisinya. Nah, kita ketahui bersama di sini panjang diagonalnya sama dengan 5 satuan. Diagonal yang lain, panjang diagonalnya dari pusat ke sisi bawah, panjangnya adalah 12 satuan. Kalau sudah seperti ini, kita tinggal mencari panjang sisinya. Oke. Jadi bisa kita ketahui bersama, untuk mencari sisi KN, kita bisa memanfaatkan teorema Pythagoras. Ya, betul sekali. KN kuadrat sama dengan 5 kuadrat ditambah 12 kuadrat. KN kuadrat sama dengan 25 ditambah 12 kuadrat 144. KN kuadrat sama dengan 25 ditambah 144 sama dengan 169. Jadi KN sama dengan akar dari 169. KN sama dengan 13. Nah, kita tulis di sini KN sama dengan 13. Berikutnya, kita akan mencari panjang dari sisi MN. Untuk mencari panjang sisi MN, kita ketahui bahwasannya ini ada sisi tegak segitiga siku-siku 12. Dari titik pusat koordinat sampai ke titik N ini adalah 16 satuan. Jadi MN kuadrat sama dengan 16 kuadrat ditambah 12 kuadrat. Oke. Selanjutnya sama dengan, ya betul, 256 ditambah 144. Oke, betul. Jadi MN kuadrat sama dengan 256 ditambah 144 sama dengan 400.
Sehingga MN sama dengan akar 400. Jadi MN sama dengan 20. Ya, jadi MN sama dengan 20. Ketika KN panjangnya 13, maka KL panjangnya juga 13. Ketika MN panjangnya 20, maka panjangnya LM juga 20. Betul. Sehingga jadi keliling layang tersebut sama dengan 13 ditambah 13 sama dengan 26. 20 ditambah 20 sama dengan 40. 40 ditambah 26 sama dengan 66. Oke, sampai di sini bisa dipahami, silakan diperhatikan baik-baik. Mulai dari menggambar bidang koordinat, menentukan panjang KN, menentukan panjang sisi MN, selanjutnya tinggal kita jumlahkan semua sisinya. Jadi keliling layang-layang tersebut sama dengan 66. Jadi jawabannya adalah alfa, beta, Charlie atau delta. Ya, jawabannya adalah Charlie. Good. Semangat. Oke students, sekarang kita lanjut ke soal nomor 6. Di soal nomor 6 ini kalian diberikan pertanyaan tentang segitiga PQR yang diketahui panjang dari sisi siku-sikunya. Jadi kalau mau menyelesaikan soal seperti ini, terlebih dahulu kita buat ilustrasi segitiganya, ya. Di soal disebutkan bahwasanya panjang sisi siku-siku dari segitiga PQR adalah 4 dan 6 desimeter. 4 dan 6 desimeter. Yang ditanyakan adalah panjang hipotenusa. Yang mana hipotenusa adalah sisi miring dari segitiga siku-siku, yaitu sisi PR. Oke, pasti sudah bisa dong menjawab soal seperti ini, ya kan? Oke, jadi langsung saja kita jawab. PR kuadrat sama dengan kuadrat dari sisi siku-siku yang lain. 4 kuadrat ditambah 6 kuadrat. PR kuadrat sama dengan 4 kuadrat 16, 6 kuadrat 36. Maka PR kuadrat sama dengan 52. Ya, benar. Selanjutnya PR sama dengan akar dari 52. Pak, sekarang problem kita adalah 52 kan bukan bilangan kuadrat, Pak. Jadi bagaimana cara menyelesaikannya? Nah, ketika kalian menemukan soal seperti ini yang merupakan bilangan bukan bilangan kuadrat, maka penyelesaiannya adalah kalian tentukan faktor dari bilangan tersebut. Ya. 52, faktornya 52 yang salah satu bilangannya adalah bilangan kuadrat. Ya, oke. PR kuadrat sama dengan 52 itu berapa kali berapa sih yang salah satu bilangannya bilangan kuadrat? Oke. 52 di sini bisa kita hitung adalah 4 kali 13. Ya, 4 kali 13, 4 bilangan kuadrat. Nah, inilah yang saya maksud ketika menemukan bilangan yang bukan bilangan kuadrat, kalian cari faktornya yang salah satunya merupakan bilangan kuadrat. Oke, kalau sudah seperti ini, maka PR sama dengan 4 di akar, atau akar dari 4 sama dengan 2. Yang 13 kan nggak bisa diakar, Pak, jadi kalian biarkan saja akar 13. Sudah. Ini jawabannya. Oke, gampang kan? Nah, jadi panjang hipotenusa dari segitiga PQR sama dengan 2 akar 13. Sehingga jawaban dari soal nomor 6
yaitu Charlie. Oke, mantap. Bagus ya, silakan diperhatikan baik-baik. Intinya, setiap kali ada soal, sebisa mungkin kalian gambar dulu ilustrasinya. Kalau sudah ada gambarannya, insya Allah inspirasi bagaimana cara menyelesaikannya akan muncul. Gitu. Oke, good. Yup, oke. Semuanya masih semangat dong. Oke ya, baru 2 soal, harus tetap semangat. Oke students, kita lanjut ke soal nomor 7. Di soal nomor 7 ini kalian diberikan sebuah gambaran dari beberapa lokasi yang ada di bidang koordinat. Jadi untuk menyelesaikan soal seperti ini, kita terlebih dahulu coba tentukan penampang atau ilustrasi dari masing-masing tempat yang ada pada pilihan jawaban. Oke, langsung saja kita selesaikan soal nomor 7. Menyelesaikan soal nomor 7 ini, mari kita salin dulu grafiknya untuk mempermudah kalian memahami. Oke students, di soal nomor 7 ini kalian diminta menentukan 2 lokasi yang jaraknya adalah akar 40 satuan. Jadi kita harus membuktikan lokasi manakah yang jaraknya akar 40 satuan. Langsung saja, pilihan pertama, jarak antara taman kota dengan stadion. Taman kota terletak pada titik minus 6,0, taman kota. Stadion terletak pada titik minus 2,3. Ini stadion. Coba kita tarik garis bantu. Dari stadion kita tarik garis ke bawah. Dari stadion kita tarik garis ke taman kota. Maka akan membentuk segitiga siku. Sekarang kita tentukan panjang dari sisi tegaknya masing-masing. Dari stadion ke arah bawah, panjangnya adalah 3 satuan. Dari taman kota ke arah kanan, taman kota sampai di sini 1, 2, 3, 4 satuan. 4 satuan. Sehingga jarak taman kota dengan stadion adalah 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat. Maka jaraknya sama dengan 16 ditambah 9. Jarak kuadrat sama dengan 25. Jaraknya sama dengan 5. Oke, jadi jarak taman kota dengan stadion sama dengan 5. Sehingga pilihan A bernilai salah. Oke, sekarang kita tentukan apakah pilihan B, jarak antara pusat kota dan museum adalah akar 40 satuan. Pusat kota terletak pada pusat koordinat. Museum terletak pada titik 6,1. Ini adalah letak dari museum. Caranya sama, coba kita tarik garis bantu ke bawah dan ke samping. Nah, sehingga kita dapatkan bentuk dari segitiga siku. Kita tentukan panjang sisi tegak dari segitiga siku-siku yang ada. Ini panjangnya sama dengan 1 satuan. Sisi tegak yang lain panjangnya adalah 6 satuan. Dari 0 sampai 6 satuan. Sehingga jarak kuadrat sama dengan 6 kuadrat ditambah 1 kuadrat. Jarak kuadrat sama dengan 36 ditambah 1. Jarak kuadrat sama dengan 37. Sehingga jaraknya sama dengan akar 37. Jadi pilihan Bravo atau pilihan B bernilai salah karena tidak akar 40. Sekarang coba kita tentukan jarak dari pilihan jawaban ketiga Charlie, yaitu jarak antara rumah sakit dan museum. Rumah sakit terletak pada titik minus 6, minus 4. Minus 6, minus 4. Ya, ini adalah letaknya rumah sakit. Letaknya museum terletak pada titik
6,1. 6,1. Museum. Cara yang sama, sekarang kita tarik garis dari rumah sakit ke bawahnya museum, tegak lurus. Nah, di sini ya. Oke. Dari museum kita tarik garis bantu ke bawah. Nah, mulai kelihatan segitiga siku-sikunya. Sehingga jarak rumah sakit dengan museum, jarak kuadratnya sama dengan, bisa kita cari dengan teorema Pythagoras. Tapi kita harus menentukan panjang sisi dari masing-masing sisi tegaknya. Rumah sakit sampai di museum, dari ujung kiri ke sumbu Y sama dengan 6 satuan. Sumbu Y sampai di museum 6 satuan. Jadi panjangnya 12. Panjang sisi tegak yang lain dari museum sampai ke bawah ini 1 satuan, turun lagi ke bawahnya 4 satuan. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 5 satuan. Sehingga jarak kuadrat sama dengan 12 kuadrat ditambah 5 kuadrat. Jarak kuadrat sama dengan 144 ditambah 25. Jarak kuadrat sama dengan 169. Sehingga jaraknya akar 169 yaitu sama dengan 13. Sehingga pilihan ketiga Charlie juga bernilai salah karena jaraknya 13 satuan. Oke, sampai di sini bisa dipahami. Terakhir kita akan coba menentukan apakah jarak dari penampungan hewan dan kantor polisi adalah akar 40 satuan. Yuk langsung saja. Kantor polisi terletak pada titik 0,-4. 0,-4 ini adalah letaknya kantor polisi. Dan penampungan hewan terletak pada titik 6,-2. 6,-2. Penampungan hewan. Kita tarik garis bantu. Nah, sama, membentuk segitiga siku-siku dan kita tentukan panjang sisi tegaknya. Dari sini sampai di sini sama dengan 6 satuan. Dari sini ditarik garis ke bawah sama dengan 2 satuan. Sehingga jarak kuadrat sama dengan 6 kuadrat ditambah 2 kuadrat. Jarak kuadrat sama dengan 36 ditambah 4. Jarak kuadrat sama dengan 40. Maka jaraknya sama dengan akar 40. Nah, sehingga jawaban delta bernilai benar. Dua lokasi yang jaraknya akar 40 satuan adalah kantor polisi dan penampungan hewan. Oke, ya, jadi kata kuncinya adalah coba kalian tarik garis bantu sehingga terbentuk segitiga siku-siku. Jadi menentukan jaraknya bisa menggunakan teorema Pythagoras. Good. Oke guys, masih semangat? Oke, masih dong ya, harus tetap semangat. Yo, semangat. Kita lanjutkan pembahasan latihan soal kita ke soal nomor 11. 8, nomor 9, nomor 10 silakan kalian jadikan latihan mandiri. Cara penyelesaiannya hampir sama dengan soal-soal yang sebelumnya kita pernah bahas. Pasti bisa dong ya, asalkan mau mencoba, pasti bisa. Oke, langsung saja kita jawab latihan soal nomor 11. Oke. Di nomor 11 ini diketahui sebuah segitiga. Jadi kita gambar segitiganya. Sebuah segitiga, panjang sisi siku-sikunya adalah 4A dan 3A. 3A dan 4A. Panjang sisi hipotenusanya sama dengan 70 cm. 70 cm. Nah, kalian diminta untuk menentukan keliling dari segitiga ini. Kalau mau menentukan keliling, kita harus tahu masing-masing dari
panjang sisinya. Ini 70, ini 4A, 3A. Nah, 3A. A-nya itu berapa? Nah, inilah yang harus kita tentukan terlebih dahulu. Bisa menggunakan teorema Pythagoras. Oke, jadi penyelesaiannya sama dengan 70 kuadrat sama dengan 4A kuadrat ditambah 3A kuadrat. Oke. 70 kuadrat 4900 sama dengan 4 kuadrat 16 A pangkat 2 ditambah 3 kuadrat 9 A pangkat 2. 4900 sama dengan 16 A kuadrat ditambah 9 A kuadrat. 16 apel ditambah 9 apel, jadi 25 apel. Nah, karena kita mau mencari A-nya, jadi yang bukan A kita pindah, sehingga A kuadrat sama dengan 4900 dibagi 25. Nah, A kuadrat sama dengan 4900 dibagi 25 sama dengan 196. Oke, maka A sama dengan akar dari 196. Berapakah akar dari 196? 14. Nah, kalau A-nya sama dengan 14, maka 4A sama dengan 4 dikali 14 sama dengan 4 kali 14 56. 3A sama dengan 3 dikali 14 sama dengan 3 kali 14 42. Sehingga sini ya. Oke. Jadi keliling segitiga sama dengan 70 ditambah 4A 56 ditambah 3A 42 sama dengan 70 tambah 56 126 ditambah 42 168. Satuannya sentimeter. Oke, mudah bukan? Nah, jadi tidak perlu pusing terlebih dahulu. Kalau A silahkan ditulis A, lalu dikuadratin, 3A dikuadratkan, baru dijumlah, kemudian diakar ketemu. Kalau sudah ketemu nilai A sama dengan berapa, kita substitusikan atau kita masukkan ke nilai 4A. 4A sama dengan 4 kali 14, 3A sama dengan 3 kali 14. Kemudian kelilingnya tinggal kita jumlahkan semua sisinya. Itu sama dengan 168. Sehingga soal nomor 11 jawabannya alfa, beta, Charlie atau delta. Jawabannya adalah Charlie. Silakan diperhatikan baik-baik. Hai students, waduh ada yang udah mulai kelihatan ngantuk nih. Ayo cuci muka dulu, Oke, kita lanjutkan lagi belajarnya ya. Yuk, semangat. Kita lanjutkan lagi pembahasan soal latihan uji kompetensi 6 nomor 12. Ini adalah soal tentang teorema Pythagoras yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Yang masalahnya sih cukup sederhana, tapi biasanya dibutuhkan. Ya, soal nomor 12 di situ ada sebuah cerita kapal yang berlayar ke arah utara sejauh 11 km. Kita anggap utara itu arahnya ke atas ya. Ke utara sejauh 11 km. Kemudian kapal tersebut berbelok ke arah barat. Ya, ke arah barat berarti ke sisi kiri. Ke sisi kiri sejauh 9 km. 9 km. Nah, yang ditanyakan di soal adalah jarak kapal dari titik awal keberangkatan. Titik awal keberangkatan dengan posisi kapal saat ini. Nah, jadi kita bisa menyelesaikannya dengan teorema Pythagoras karena membentuk segitiga siku. Nah, panjangnya berapa? Oke,
Nah, langsung saja kita kerjakan. Berarti jarak titik awal dengan posisi kapal saat ini Y kuadrat sama dengan 11 kuadrat ditambah 9 kuadrat sama dengan 11 kuadrat 121 ditambah 9 kuadrat 81. Y kuadrat sama dengan 121 ditambah 81 ya 202. Sehingga Y sama dengan akar 202. Apakah di pilihan jawaban sudah ada akar 202? Ya, sudah ada. Jadi ya seperti ini saja, ya kan? Yang awalnya soal cerita, kalau sudah ada ilustrasi gambarnya pasti lebih mudah diselesaikan. Jadi jawaban soal nomor 12 adalah Charlie. C lagi, ya C terus. Semangat. Mudah bukan? Pasti bisa. Oke students, sekarang kita lanjut ke pembahasan soal latihan uji kompetensi 6 nomor 13. 13 ini kalian diberikan gambar sebuah trapesium sama kaki. Ya, ada trapesium sama kaki. Nah, ya, ada trapesium sama kaki. Yang mana panjang sisi atasnya, ini Pak Hakim balik ya, 18 inch. Kemudian panjang salah satu kakinya, jarak kaki 5 inch. Kemudian panjang dari sisi miringnya adalah 13 inch. 13 inch. Nah, kalau ada soal seperti ini dan kalian diminta untuk menentukan luas trapesium sama dengan rumus dari luas trapesium adalah setengah kali sisi atas dan sisi bawah yang sejajar A tambah B dikali tinggi. Nah, setengah A sisi atas sudah diketahui 18. B sisi bawah yang sejajar. Nah, ini belum diketahui. Nah, bagaimana cara kita mencarinya? Karena ini segitiga trapesium sama kaki, jadi kalau kita tarik garis sama antara sisi yang kanan dengan sisi yang kiri. Kalau di sini 5 inch, berarti yang di kiri juga 5 inch. Yang atas 18 kita tarik ke bawah juga 18. Sehingga sisi bawahnya sama dengan 5 tambah 18 ditambah 5, yaitu 28. Coba kita tulis setengah dikali 18 ditambah 28. Nah, sekarang yang jadi masalah T-nya. Pak, T-nya berapa Pak? Ini belum diketahui. Nah, bagaimana cara mencari T-nya? Kira-kira ada yang dapat inspirasi dari gambar yang ada di sini? Nah, betul sekali. Kita bisa mengambil inspirasi penyelesaian soal ini dari segitiga yang ini. Nah, segitiga yang ini. Ya, segitiga yang kiri membentuk segitiga siku. Sehingga T kuadrat sama dengan maaf ya. Oke. Nah, sehingga segitiga siku-siku yang ada di sini, teorema Pitagorasnya berbunyi 13 kuadrat sama dengan 5 kuadrat ditambah T, anggaplah ini adalah T ya, jadi ditambah T kuadrat. Oke. 13, karena kita mau mencari T, maka yang bukan T dipindah luas, sehingga T kuadrat sama dengan 13 kuadrat dikurang 5 kuadrat. Oke. T kuadrat sama dengan 13 kuadrat 169 dikurang 5 kuadrat 25. T kuadrat sama dengan 144. Maka T sama dengan akar dari 144. Sehingga T sama dengan 12. Oke, nah T sama dengan 12 kita pindah di sini. Nah, oke, ya.
Sehingga kita tulis di sini dikali 12. Coba Pak Hakim geser sedikit ke sana ya. Sama dengan setengah dikali 18 ditambah 28 dikali 12. Kira-kira dia bisa dicoret nggak nih untuk memudahkan kalian mengerjakan? Ya, oke, dicoret 2 dengan 12. 12 dibagi 2, 6. Nah, sama dengan 18 ditambah 28, 46. Dikali 6. Dikali 6, jangan lupa. Sama dengan 6 kali 6, 36, simpan 3. 4 kali 6, 24. Tambah simpanannya 3, sama dengan 27. Jadi luas dari trapesium sama kaki pada soal nomor 13 adalah 276 inch kuadrat. Jadi jawabannya adalah Charlie lagi. Oke ya, Charlie terus hari ini. Jadi seperti ini ya. Jadi langkah pertama kita tentukan panjang sisi bawah. Kemudian kita cari tinggi dari trapesium menggunakan teorema Pythagoras. Kalau sudah, tinggal kita masukkan ke rumus luas trapesium yang sudah kalian ketahui. Dihitung dengan teliti, pasti akan ketemu jawabannya. Charlie 276 inch kuadrat.